Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan kali ini Bu Guru akan memberikan pembelajaran PPKN tema 1 subtema 2, yaitu tentang pengamalan Pancasila. Pada tema PPKN ini, KD-nya KD 3.1 mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Anak-anak, negara kita adalah negara yang berdasarkan Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 sila. Anak-anak mesti sudah hafal ya tentang kelima sila tersebut. Sila pertama atau sila ke-1 bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila pertama mempunyai simbol atau bergambar bintang. Sila ketuhanan yang Maha Esa itu artinya bahwa negara Indonesia mengakui adanya Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya pengamalan pada sila pertama: 1. Tidak lupa waktu sholat walaupun sedang bermain. 2. Memberikan kesempatan kepada temanmu beribadah. Misalkan kamu lagi bermain bersama-sama, terus ada temanmu, Ali, saya tak sholat dulu ya, karena sudah waktunya zuhur. Lah kamu mempersilahkan kalau temanmu itu mau beribadah. Itu 2 contoh pengamalan sila pertama. 1. Tidak lupa waktu sholat. 2. Memberikan kesempatan pada temanmu untuk beribadah. Anak-anak, sila kedua dari Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini gambarnya adalah rantai emas. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menerangkan bahwa kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendirian, harus saling tolong-menolong atau saling membantu antar sesama teman. Misalnya kamu dalam bermain kamu membantu temanmu yang kesulitan dalam bermain. 2. Memberikan ucapan selamat kepada lawan mainnya. Itu kalau lawan mainnya menang. Di sini ada gambar, ini Budi dan Roni sedang bermain. Tiba-tiba si Budi itu terpleset. Terus Roninya ini membantu Budi untuk berdiri. Terus gambar kedua ini ada sekelompok orang-orang sedang mengucapkan selamat. Mengucapkan selamat ini, kelompok yang satu ini adalah kelompok yang menang dan kelompok yang satunya lagi adalah kelompok yang kalah. Kelompok yang kalah tetap memberikan ucapan selamat kepada mereka yang menang. Jadi kita harus tetap saling menghargai agar tercipta kerukunan. Itulah anak-anak 2 contoh dari pengamalan sila kedua Pancasila. Anak-anak, sila selanjutnya adalah sila ketiga. Sila ketiga itu bunyinya Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini mempunyai gambar atau simbol pohon beringin. Pada sila Persatuan Indonesia menerangkan bahwa negara Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau dan terdiri dari berbagai macam suku.
Ada suku Batak, suku Ambon, suku Jawa, suku Aceh, suku Madura, dan lain sebagainya. Begitu juga terdiri dari berbagai macam daerah. Ada daerah Jogja, daerah Semarang, Solo, Jakarta, dan lain sebagainya. Contoh dari pengamalan sila ketiga ini yaitu bermain dengan teman dari berbagai macam daerah. Kamu tidak boleh, wah saya orang Jogja, saya hanya mau main dengan anak-anak dari Jogja saja. Itu tidak boleh. Untuk menjaga kerukunan, maka kamu harus bermain dengan teman dari berbagai macam daerah. Contoh kedua, menjaga kekompakan dalam bermain. Bagaimana cara menjaga kekompakan dalam bermain? Kita tidak boleh bermain curang. Kita harus tetap mengakui kekalahan dan mematuhi peraturan dalam permainan. Itulah anak-anak contoh dari pengamalan sila persatuan Indonesia. Anak-anak, sila keempat Pancasila bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbol atau gambar dari sila keempat ini adalah kepala banteng. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ini menjelaskan bahwa bangsa Indonesia dalam melaksanakan sesuatu harus selalu dimusyawarahkan atau selalu dibicarakan bareng-bareng. Nah sekarang bagaimana pengamalan sila keempat terhadap anak-anak? Contohnya jika anak-anak mau bermain, maka sebagai bentuk pengamalan sila keempat itu anak-anak itu mengadakan musyawarah dulu sebelum menentukan permainan. Itu contohnya, yaitu mengadakan musyawarah sebelum menentukan permainan. Apa itu mau main bola, atau itu mau bermain basket, atau mau bermain petak umpat, mesti kan harus dimusyawarahkan dulu. Contoh kedua, dalam musyawarah itu mesti ada berbagai macam usulan atau pendapat. Lah, menghargai pendapat atau usul temanmu itu merupakan salah satu juga pengamalan sila keempat. Itulah anak-anak pengamalan sila keempat, yaitu contohnya mengadakan musyawarah dalam menentukan permainan. 2. Menghargai pendapat atau usul orang lain. Anak-anak, sekarang kita ke pengamalan sila kelima dari Pancasila. Bunyi dari sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini mempunyai gambar atau simbol yaitu padi dan kapas. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita disuruh atau kita diwajibkan untuk selalu berbuat dan bersikap adil. Bagaimana contoh pengamalan dari sila kelima ini? Contohnya 1. Berbagi makanan kepada temanmu secara adil. Contohnya misalkan kamu mempunyai bolu 1, terus kamu ada 16 temanmu yang akan dibagikan. Maka kamu harus membagikan bolu tersebut besarnya sama kepada semua temanmu. Tidak boleh ada yang besar, ada yang kecil, itu tidak boleh. Tetapi membagikannya secara besarnya, secara sama besarnya. Terus contoh yang kedua, pembagian tugas kerja bakti di kelas. Pembagian tugas kerja bakti di kelas bagaimana?
Artinya semua anak-anak itu mendapatkan tugas untuk bekerja bakti di kelas secara adil, semuanya bekerja sama membersihkan kelas. Ada yang mengepel lantai, ada yang menyapu, ada yang mengelap meja, ada yang membersihkan jendela. Semuanya harus bekerja. Tidak boleh hanya melihatin saja atau hanya menyuruh-nyuruh, tetapi semua harus bekerja secara adil, bekerja bareng-bareng. Nah, coba anak-anak perhatikan. Ini ada teman-temanmu itu lagi mengadakan kemah. Nah, dalam mengadakan kemah ini juga diadakan kerja bakti. Mereka bekerja secara adil, artinya bekerja secara adil bagaimana? Semua anak itu bekerja semua. Ada yang memasak, ada yang mendirikan tenda, ada yang merapikan tas-tas. Mereka semua bekerja. Tidak boleh hanya melihat saja. Nah, itu yang namanya adil dalam bekerja. Itulah anak-anak pengamalan sila kelima Pancasila. Baiklah anak-anak, kita sudah belajar dari sila pertama sampai sila kelima, contoh-contoh pengamalan dari sila-sila Pancasila. Semoga dengan belajar pengamalan sila-sila Pancasila, kalian akan lebih memahami tentang arti Pancasila dan bagaimana pengamalannya itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit Bu Guru berikan sama anak-anak berguna ya anak-anak. Bu Guru akhiri sekian dulu. Jangan lupa selalu jaga kebersihan, selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.